membahas tentang pertidaksamaan linear satu variabel, ya berarti pertidaksamaannya ini adalah pertidaksamaan yang variabelnya cuma satu. Linear itu berarti artinya pangkatnya itu adalah pangkat 1, pertidaksamaan itu artinya ada tanda lebih besar atau lebih kecil, seperti ini. Ini pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan itu gara-gara dia tuh ada tanda ini loh, lebih besar atau lebih kecil. Sementara linear itu berarti maksudnya ini pangkat 1. Kita hanya berbicara tentang yang pangkat 1. Satu variabel berarti maksudnya variabelnya cuma X saja. Karena kalau misalkan dia dua variabel, ya berarti ada dua. Misalkan kita punya 2X minus 3Y lebih besar daripada 8. Berarti ini adalah pertidaksamaan linear. Ya, tapi ini dua variabel. Pertidaksamaan gara-gara ada tanda ini. Linear gara-gara dia pangkat 1. Ini bukan satu variabel tapi dua variabel. Berarti yang ini pertidaksamaan linear dua variabel. Tapi kalau misalkan kita nggak berbicara tentang linear, misalnya ada X kuadrat min 2X lebih besar daripada Y, berarti ini namanya adalah pertidaksamaan bukan linear, tapi dalam hal ini adalah kuadrat dua variabel. Tapi kita nggak belajar ini, kita belajar yang pertidaksamaan linear satu variabel, jadi nggak terlalu susah sebenarnya. Contohnya seperti ini. Kalau kita mau nyelesain ini ya berarti kita punya banyak pilihan. Angkanya dikumpulin di sebelah kiri boleh, dikumpulin di sebelah kanan boleh. Ya sebenarnya hampir sama kayak seperti kita menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Ya coba kita lihat aja. Kalau misalkan dia persamaan linear satu variabel, berarti kan kita pindah ke sini, terus kemudian 3x-nya pindah ke sana kan. 17 min 2 sama dengan 3x. Berarti ini adalah 15 sama dengan 3x. X-nya ketemu kan ya? 15 dibagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Gitu dong. Ya ini ya sama, tinggal pindah ruas. 17 dikurangi 2, kurang dari sama dengan 3x. Berarti di sini 5. 15, ini 3x. Berarti x-nya ketemu, 15 dibagi 3. Berarti x-nya itu lebih besar daripada 5. Ini tanda ini berarti artinya bacanya X. Kan mulutnya hadap ke X. Berarti lebih besar daripada 5. Mau nulis yang kayak gitu atau mau nulis yang kayak gini sama aja. Ini berarti kan kita bacanya dari variabel X-nya, terus kemudian tinggal lihat tandanya lebih besar atau lebih kecil dari berapa. Kalau kita tulisin dalam bentuk pertidaksamaan, cara nulisnya kayak gini. HP itu adalah himpunan penyelesaian, terus kemudian tanda kurung kurawal, X sedemikian hingga. Ini cara standar untuk nulis. Terus kemudian X-nya lebih besar dari 5 ditulis kayak gitu boleh. Ini tinggal ditulis X elemen real. Real itu adalah bilangan. Real itu meliputi bilangan pecahan, bilangan bulat, bilangan dalam bentuk akar, itu sama aja. Kalau kita mau tulisin dalam bentuk garis bilangan, cara nulisnya ya kita tinggal gambar garis bilangan untuk yang 5. Mau ditulis dari 0 boleh, mau ditulis dari 1 boleh, atau mau langsung dari 5 juga boleh. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Terus kemudian karena ini ada sama dengannya, berarti ini dihitemin karena dia ikut sebagai jawaban kan. Nah terus kemudian ini kita tinggal itemin arah panahnya, di garis bilangannya diitemin, terus kemudian dikasih panah karena kita maunya kan X lebih besar dari 5. Contoh lagi. Kalau kita mau ngerjain ini, misalnya angkanya kita pindahkan ke sebelah kanan, berarti kita bisa tulis gini. Lebih besar, kalau dia nggak ada sama dengannya nggak apa-apa lah, 5/7. Berarti di sini kan dibikin 7/7 dikurangi 5/7, berarti hasilnya kan 2/7. Tapi hati-hati, di sini tuh ada minusnya. Berarti kalau misalkan di sini itu ada minusnya, kita kan mau ngilangin minusnya sama 4-nya kan, berarti kan kemudian kita kali min 4 kan. Nah, pada saat kita kali min 4, ini berarti 2/7 dikali sama min 4, artinya adalah minus 8/7. Tandanya ini tuh berubah hanya jika dikali atau dibagi minus. Jadi kalau misalkan kita punya gini nih, soal yang tadi mana ya? Itu 17 min 3x kurang dari 2. Kalau tadi 3x yang saya pindah, sekarang 3x nya itu enggak aku pindah, 17 nya yang aku pindah ke sebelah kanan. Nah ini min 15 min 3x. Nah kalau x nya itu ada minusnya, berarti tandanya ini berubah kayak gitu. Minus 15 dibagi 3 dibagi minus 3, berarti X lebih besar sama dengan 5. Sama aja. Maksudnya kita tinggal mau pindah kemana nih?
Kalau 3x-nya yang kita pindah tempat, 3x yang kita pindah sebelah kanan sehingga dia itu jadi positif, ya berarti dia nggak ngefek kemana-mana. 3x berarti di sini x lebih besar dari 5. Ini kan sama aja, sama kayak seperti ini. Jadi kalau misalkan 3x yang kita nggak pindah sehingga dia masih punya minus, terus kemudian pada saat ini kita bagi sama minus 3, berarti tandanya harus dibalik karena dia punya minus. Tapi kalau misalkan kita punya minusnya itu di angka kayak gini, tandanya nggak berubah ya, tetap min 6 bagi 2. Ini tandanya sama sekali nggak berubah karena x-nya kan nggak ada minusnya, yang minusnya kan angka. Nah sekarang ini tadi kalau misalkan kita mau bikin dalam bentuk garis bilangan ya bisa, tulisnya min 8/7. Min 8/7 berarti bacanya gimana nih? X, ini moncongnya kan hadap ke 8/7. Berarti ngomongnya adalah X itu lebih kecil karena mulutnya kan hadap dari min 8/7. Min 8/7 lebih kecil berarti tandanya itu di sebelah kiri. 8/7 nya nggak ikut ya, berarti ini tandanya terbuka gini, bolong, terus kemudian ini tinggal panahnya ke kiri karena dia maunya kan lebih kecil. Itu kalau kita mau bikin dalam bentuk garis bilangan. Contoh lagi, di sini gimana nih? Kita kan mau bikin supaya dia nggak pecahan, ya boleh nih kali 21. Tulis dulu x min 1/3 dikali 21 lebih besar daripada 3. Ini kali ke atas boleh juga boleh. Ini kali 21, terus kemudian sederhanain nih sama ini 7. Jangan lupa pakai kurung ya. Lebih besar dari ini sama ini coret. Pakai kurung dulu. Terus kemudian dikaliin 1/1, 7x minus 7 lebih besar sama dengan 9x dikurangi 27. X yang kumpulin jadi 1 di mana nih? Sebelah kiri, boleh. Min 27, 7-nya dipindah sebelah kanan. Ini dikurangi ini min 2x. Jangan lupa ya, tandanya kebalik ya. X kurang dari sama dengan 10. Ini berarti nulisnya gimana? Ini kan x variabelnya. Ini kan mulutnya hadap ke 10, berarti x lebih kecil sama dengan 10. Kalau kita mau nulisin dalam bentuk himpunan penyelesaian, maksudnya dalam bentuk jawaban, cara nulis gini. Himpunan penyelesaian x demikian hingga x kurang dari sama dengan 10, x elemen real. Kalau kita mau tulisin dalam bentuk garis bilangan, ya berarti digambar garis bilangan. Mulai dari 10 boleh nggak? Boleh lah. Tinggal lihat guru di sekolah ya, guru di sekolah boleh ya boleh. 10. Ini kan lebih kecil berarti panahnya ke kiri dong. Nih, nanti ini tinggal dihitemin ke sini, atau mungkin kadang-kadang ada beberapa guru yang kayak gini. 10 dia tulisnya di atasnya gini supaya kelihatan. Jadi garisnya nggak usah ditebel-tebelin. Terus kemudian contoh terakhir, ya caranya sama aja. Ini variabel kumpulin jadi 1 kemana? Ke sebelah sini boleh. X per 4 dikurangi sama X per 2 kurang dari 1/6-nya pindah, 1/8 dikurangi 1/6. Main nyebut ya, per 4 aja lah. 4 sama 2 kan KPK-nya 4. Berarti di sini 2X. Ini berapa nih? 8 sama 6 berarti 24. Berarti ini kali 3, ini dikali sama 4. Berarti minus X dibagi sama 4. Terus kemudian kurang dari minus 1/24. Kali berapa nih? Kali sama min 24 supaya minnya hilang. Berarti di sini hasilnya adalah 6x. Jangan lupa tandanya kebalik. Berarti di sini adalah 1. Bener gak? Bener. Tandanya udah kebalik. Terus kemudian x-nya ketemu, panahnya ke sono, 1/6. Bacanya, moncongnya hadap ke x kan? Berarti x lebih dari 1/6. X lebih dari 1/6. Cara bikin himpunan penyelesaian x demikian hingga x lebih besar dari 1/6, x elemen real. Bikin garis bilangan 1/6, berarti kita 1/6-nya nggak ikut, panahnya ke kanan karena kan x lebih dari 1/6. Oke, kemudian kita latihan ya.